Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daruhana Wardatul Huda, nomor induk mahasiswa 21623020002 dari Prodi Akuntansi Perpajakan Universitas Sali Al-Aitam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aset tetap dan aset tak berwujud. Pembahasan yang akan saya bahas adalah pengertian aset tetap dan aset tak berwujud. Yang kedua, karakteristik dan klasifikasi aset tetap. Dan yang ketiga, karakteristik serta masa manfaat aktiva tak berwujud. Pengertian aset tetap. Aset tetap dalam akuntansi adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk dapat digunakan selama lebih dari satu periode. Karakteristik aset tetap, yang pertama adalah dapat disusutkan. Aset tetap adalah jenis aset yang dapat mengalami penyusutan. Hal ini menggambarkan keausan dan juga tingkat depresiasi saat penggunaan aset tersebut. Yang kedua, memberikan keuntungan finansial jangka panjang. Selain itu, aset tetap adalah jenis kekayaan yang digunakan perusahaan untuk memproduksi barang dan menghasilkan keuntungan yang besar. Pasalnya, barang tersebut tidak dijual kepada pelanggan, melainkan disimpan dalam tujuan investasi. Klasifikasi aset tetap, yang pertama adalah lahan. Salah satu aset tetap adalah lahan, baik berupa sebidang tanah kosong maupun bangunan jadi. Dalam akuntansi, perusahaan, tanah, dan bangunan di atas suatu lahan harus dipisahkan pencatatannya. Yang kedua, inventaris, yaitu peralatan yang dianggap sebagai aset tetap adalah alat-alat besar yang dimanfaatkan dalam kegiatan perusahaan. Misalnya, inventaris pabrik, inventaris kantor, inventaris laboratorium, dan inventaris gudang. Perolehan aset tetap, yang pertama melalui pembelian tunai. Aset tetap adalah kekayaan perusahaan yang diperoleh dari hasil beli secara tunai dan dimasukkan ke dalam pembukuan anggaran perusahaan. Adapun anggaran tersebut berupa total pengeluaran agar aset dapat tetap dipakai. Yang kedua, ditukar dengan surat-surat berharga. Salah satu cara perolehan aset tetap adalah melalui pertukaran surat berharga. Nantinya akan dimasukkan ke dalam pembukuan sesuai dengan harga pasar saham. Nilai pertukaran ini berguna untuk menjadi dasar pencatatan pendapatan aset tetap. Yang ketiga, diperoleh dari hadiah atau donasi. Selanjutnya, cara memperoleh aset tetap adalah dengan cara donasi atau transfer tanpa adanya timbal balik. Adapun biaya penyusutan yang didapatkan dihitung dengan cara yang sama seperti aset tetap yang lainnya. Ada pengertian aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang teridentifikasi tanpa wujud fisik tetapi membawa manfaat ekonomi masa depan ke perusahaan serta dapat diidentifikasi. Ada 8 jenis aset tak berwujud yang dapat dimiliki oleh perusahaan, diantaranya adalah paten, hak cipta, merek dagang, franchise, leasehold, dan goodwill. Karakteristik aktiva tak berwujud. Pada dasarnya ada 3 karakteristik aktiva tidak berwujud, yaitu kurang memiliki eksistensi fisik, mendapatkan nilai dari hak dan keistimewaan yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakannya bukan merupakan instrumen keuangan, menghasilkan nilainya dari klaim untuk menerima kas atau ekuivalen kas di masa mendatang, dan yang terakhir bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi, menyediakan jasa dalam kurun waktu bertahun-tahun. Masa manfaat aktiva tidak berwujud umumnya adalah tidak lebih dari 20 tahun sejak digunakannya. Dalam mempertimbangkan masa manfaat aktiva tidak berwujud, yang harus diperhatikan adalah 1. Perkiraan penggunaan aset oleh organisasi dan efisiensi pengelolaannya. Yang kedua, siklus hidup produk pada umumnya, keusangan teknologi atau teknis. Yang ketiga, kestabilan industri, di mana aset digunakan dan tren pasar terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Keempat, perkiraan pemakaian dan efisiensi pengelolaan aset. Yang kelima, estimasi tindakan pesaing. Yang keenam, pengeluaran untuk pemeliharaan dalam hal mendapatkan masa manfaat. Keenam, periode pengendalian aset. Ketujuh, ketergantungan masa manfaat aset terhadap masa manfaat aset lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.